Pandemi udah dari tahun lalu sampai sekarang, tapi kan hidup harus berjalan ya. Permintaan udah mulai muncul, terus demand udah mulai kelihatan ya, nggak senyap, grafik lagi naik. Grafik sekarang udah mulai naik untuk properti sih. Halo teman-teman, ketemu lagi di More Channel. Masih obrolan real estate, tempat belajar dan sharing segala hal real estate. Saya dengan Agus. Saya Renaud. Oke, ketemu lagi di episode ketiga nih Pak. Episode ketiga, ini tempatnya agak beda nih Gus ya. Tempatnya beda nih. Tempatnya enak, outdoor. Lokasi kita di Aston Ciloto Puncak. Ciloto Puncak. Proyeknya jalan terus dan segar udaranya. Oke. Ya, sekali-sekali lah. Ya kan? Sekali-sekali lah. Kita ada 2 kali di kantor terus. Di kantor terus ya, di studio terus. Jadi kita mau bahas sekarang nih Gus tentang pandemi. Ya kan? Pandemi udah dari tahun lalu sampai sekarang, tapi kan hidup harus berjalan ya. Penjualan tetap harus jalan. Ya. Lu masih ingat kondisi lu dulu waktu bulan Maret ya? Pertama kali Bulan Maret. pandemi, hancur-hancuran. Kayak gimana hancurnya Gus? Ya akhirnya saya tim kan lumayan banyak kan lumayan. Kita cut-cutin, kita ya berhenti dulu lah kita. Oh, dari teman-teman dari total 30-an orang kan, tinggal cuma 2. Karena emang nggak ada permintaan ya. Makanya Satu, harus nggak ada di-cut permintaan. semua. Yang kedua, ya kondisi kalau kita operasionalnya terus naik, untuk transaksinya nggak ada juga, Iya, berat juga Pak. Iya itu juga gua alamin. Emang betul-betul begitu Maret, begitu muncul kata-kata corona, langsung orang berhenti. Iya. Semua orang berhenti ngambil keputusan apapun juga. Sebenarnya awal-awal itu orang itu nggak yang langsung down ya, cuman mereka itu lebih berhati-hati untuk Iya. Tapi kondisi sekarang udah, ya masih pandemi sih, ya kan, masih pandemi, tapi lebih baik dibanding. udah jauh lah dibanding dulu ya. Iya. Kalau dulu istilahnya kritis, kalau istilahnya corona udah pakai ventilator, sekarang kita udah lebih. Ya udah orang ya udah kayaknya udah. Walaupun masih berat. Ya sama, Bang. Iya. Posisinya sih. Ya. Kondisi sekarang sama yang dulu tuh, kalau dari segi COVID sendiri kan semakin meningkat ya. Sekarang ini aja PPKM udah mulai turun. Ya. Tapi dari segi untuk ekonomi agak mendingan Pak dibanding Mending ya. yang pertama. Permintaan udah mulai muncul ya. Untuk Kalau- sektor real estate sekarang agak mending lah. Mending ya. Permintaan udah mulai muncul, terus demand udah mulai kelihatan ya. Iya. Nggak senyap. Kalau kayak di primary juga udah mulai muncul, cuman apa ya, masih di landed yang kalau yang saya lihat sih, ngobrol sama banyak teman-teman, landed yang bahkan di bawah harga 300-400 tuh. Kalau untuk primary ya info-info dari teman-teman agent yang lain sama orang-orang developer, kondisinya memang untuk yang middle up itu agak berat Pak. Nah iya, memang. Ya, cuman kalau yang harga di bawah 1 miliar tuh masih ada aja Kalau sih. kayak market secondary, Secondary itu dulu sih benar-benar wah parah lah. Tapi sekarang itu penjualan tuh udah mulai ada dari segi harga sekarang. ya, Jadi itu kayak jadi perang harga ya. ya karena Kondisi. yang megang uang jadi raja sekarang, bisa neken ya. Iya. Nah, kalau gini, orang kan bilang, wah properti lagi drop banget nih, turun. Bagi para pemilik yang saat ini memang butuh dana, memang berat Pak Ya. untuk jual. Karena posisinya itu dia pasti jual rugi. Iya. Nah, tapi bagi para investor-investor besar ya, Justru sebenarnya ini dia manfaatin momentum sih itu. buat beli. Dia manfaatin orang yang jual rugi. Iya. Di media banyak kan? Iya, Ya kan? di media sekarang kan banyak info kayak rumah-rumah mewah dijual, Oh, dijual ya kan? hotel. Kemarin malah apa? Lapangan golf. Lapangan golf. Ya dia emang, saya setuju terus. Gua setuju yang lo bilang tuh, emang investor Iya. masuk sekarang. Dia bisa dapat barang-barang bagus dengan harga ekstra miring. Banget. Kan jadi kondisi ini ya emang harus dimanfaatin ya, harus dimanfaatin dan udah kelihatan bahwa
grafik lagi naik. Grafik sekarang udah mulai naik untuk properti sih. Tapi posisi harga tuh masih Betul, stagnan. betul. Cuman demand-nya udah mulai muncul. Udah mulai muncul. Dulu juga waktu awal-awal pandemi kan juga harga emang jungkir balik, tapi kan nggak ada yang minta, Iya. nggak ada yang masuk pasar. Pada wait and see semua. Sekarang harga masih kira-kira nggak beda jauh dengan kayak gitu, tapi pemain udah mulai masuk, Udah masuk. udah mulai minta. Iya. Sewa kayak gitu juga. Sewa permintaan sih stabil Pak. Cuman dulu itu kan misal dia cari 1 kamar pembayaran tuh dulu bisa 1 tahun full. Tapi sekarang yang nyari tetap banyak. Kondisi yang nyari sewa tuh tetap ya, karena kan kemarin di episode kemarin kan sempat kita bahas nih. Properti itu menurutku sampai kapanpun masih akan dibutuhkan. Nah, kondisi sekarang orang banyak yang nyari tetap. Harganya sama jadwal pembayarannya aja biasanya yang berubah. Jadi kalau dulu owner minta langsung bayar setahun, sekarang mereka harus lebih fleksibel, harus lebih fleksibel sama pasar karena permintaannya udah mulai turun, udah bayar per 3 bulan, bayar bulanan mungkin ada juga. Banyak. Jadi sekali lagi belum baik-baik banget Gus, cuman gue lihat pemain udah mulai masuk, ya kan, tinggal bagaimana ntar adjustmentnya tuh pemain udah masuk. Kalau dulu juga kondisi market berantakan, pemain juga nggak mau masuk. Jadi ya kondisi sekarang masih gini loh, kita masih bersyukur lah karena transaksi juga udah mulai ada dibanding dulu. Walaupun tetap nggak bisa dibandingin sama sebelum pandemi ya. Jauh. Kita ngomong ini teman-teman, kita ngomong ini membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi awal pandemi. Jadi bukan kondisi saat ini dengan kondisi sebelum pandemi, bukan. Jadi kita ngeliatin bahwa dalam kurun waktu setahun dengan kondisi yang sama, way out udah mulai banyak. Ya, udah mulai banyak way out dan gue pikir ini juga way out bukan hanya karena tiba-tiba way out tersedia, tapi karena emang marketer semua pada gigih. Sebenarnya ya saat ini dengan masa-masa pandemi ini ya, yang pertama yang harus dipunya seorang marketer adalah semangat. Ruangan boleh gelap gulita ya, tapi kalau kita nggak semangat kita nggak jalan. Tapi kalau semangat kita bisa ngeliat titik di ujung gitu ya. Paling tidak ada hal yang kita lakukan. Tapi itu yang paling berat Gus. Ngomongnya kadang gampang bilang semangat, ya kan? Tapi ya kadang-kadang kalau tadi gue dengar omongan lo di awal ya, wah awal-awal tuh semua dikat-katin, nggak gampang sebenarnya ngomong semangat di saat itu. Artinya, gue setuju sama yang lu bilang bahwa harus semangat ya, teman-teman harus semangat. Cuman nggak gampang buat bikin semangat ketika kita lagi tiarap gitu. Kalau lagi gagah, naikinnya susah. Iya, lagi gagah, gampang banget ngomong semangat. Tapi lagi tiarap, tapi nggak ada pilihan. Cuman itu yang harus dilakuin. Hidup harus terus berjalan, dimana kebutuhan itu nggak akan terus berkurang, Pak. Ya. Jadi semangat, terus kreatif ya. Kreatif. Jadi satu lagi gue pikir pandemi ini sesuatu yang nggak perlu diomongin menurut gue. Karena kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita nggak bisa bikin pandemi berhenti besok, berhenti bulan depan. Tapi yang jelas hidup harus jalan. Hidup, kegiatan. Kalau kita yang punya tim yang harus kita biayain, harus berjalan juga. Jadi setuju tuh, ya. Obrolan kita barusan teman-teman udah lihat, susah juga kita. Di awal pandemi susah, tapi kita tunjukin kita bisa perform, ya. Kekuatan itu harus dipelihara supaya bisa perform dan market berangsur-angsur baik. Kayaknya kayak kita ya, dulu nggak biasa pakai masker, sekarang jadi terbiasa. Dulu nggak terbiasa jaga jarak, market juga begitu kan. Akhirnya terbiasa dengan corona, dengan pandemi. Ya udah, orang mulai berani. Kayak bilang tadi, orang udah berani ngambil putusan, orang udah berani terjun. Dulu wait and see kata apa tadi kan. Dulu wait and see, sekarang udah mulai terjun. Jadi gini Pak, sebenarnya itu kalau menurut saya ada beberapa ya orang-orang yang nggak begitu terlalu terkena dampaknya dari pandemi ini, tapi mereka tetap tahan. Jadi kenapa kayak aku bilang dia tetap tahan? Dia tahan untuk ngeluarin uang. Itu mungkin buat kalangan, buat pasar high end ya. Kalau high end ya, gue setuju tuh Gus. Dia mungkin kalau high end itu pandemi ini mengganggu ekspansi bisnis dia mungkin ya, kegiatan bisnis dia. Tapi untuk kebutuhan investasi itu dia udah ada sebenarnya. Nggak terganggu sama pandemi. Artinya tadi yang Agus bilang itu artinya itu kita juga harus jeli gitu loh. Kita harus sasar orang-orang kayak gitu supaya
bisa berjalan karena mereka cukup tangguh ngadepin kondisi ini. Nah, itu Jadi mungkin. kita tuh ibarat gini, setiap kesulitan itu pasti ada celah yang bisa kita manfaatkan. Dimana untuk cari contoh, untuk cari klien-klien sekarang kan, kalau kita masih pakai cara-cara yang dulu, kita masih di developer kan, kita masih tradisional kan. Nah sekarang kan langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan digitalisasi, Pak. Iya. Nah, kreativitas ini sangat penting. Iya. Jadi sekarang dari kita jualan lewat sosial media, dari kita jualan, kita bikin website, kita bikin YouTube, ini adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh para marketer gitu, Iya. untuk jualan. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman nyimak dari awal sampai akhir, mungkin satu garis merahnya, nggak usah khawatir, jangan nyerah. Iya. Ya, kondisi sekarang sulit. Kita nggak tahu besok apa lebih sulit apa lebih mudah. Tapi satu hal, jangan nyerah. Iya. Ya, kalau teman-teman lihat di belakang kita juga Proyek masih proyek jalan. Ya jalan. kan, proyek berjalan. Ini di Aston Ciloto, Salah di satu puncak. Jackson ya. Ya, Aston Ciloto puncak, proyek jalan. Semua bilang sulit, proyek jalan. Sebenarnya kita pelaku-pelaku di real estate, ya, nggak boleh nyerah. Kita harus hadapin pandemi ini dengan berani. Iya. Ya, biar pandeminya yang takut sama kita, Gus ya. Dia yang takut sama kita, bukan kita yang sama dia. Oke. Jadi itu teman-teman mungkin bisa dapat sesuatu dari obrolan kita tadi. Kata Gus bilang, semangat, jangan nyerah, life must go on. Oke. Jadi mungkin itu pembicaraan dari kita. Teman-teman bisa datang ke sini, ke proyek ini, bisa nikmatin tempat yang kita pakai saat ini. Oke, jadi cukup di situ kali Gus ya. Oke, sampai Nanti ketemu. kita akan coba di next episode. Kita akan kasih lihat teman-teman untuk proyek Aston Ciloto Oh iya, sendiri. nanti kita tunjukin proyeknya semuanya. Dari progres pembangunan sampai dengan show unit, Ya, harga pun kita kasih tahu. nanti kita kasih semua. Ya, di selanjutnya ada semua. Oke Gus. Oke, Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Tetap saksikan kita di hari Senin dan Rabu hanya di More Channel, masih obrolan real estate.